Hai, kami dari kelompok 2 akan membahas topik mengenai etika pendidikan dan pembangunan nasional. Etika pendidikan merupakan dasar dalam pembentuk karakter individu, sementara pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai kemajuan bangsa. Di sini kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh beberapa narasumber juga. Maka dari itu, mari langsung saja kita ke jawaban para narasumbernya. Oke, jadi pada proses pembangunan nasional, etika memiliki peran yang sangat vital karena nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati memungkinkan individu untuk mengembangkan moral yang kuat dan juga sikap positif terhadap masyarakat. Nah, sikap dan karakter yang baik inilah yang akan menjadi aset yang penting ya bagi keberhasilan pembangunan nasional. Mungkin itu. Menurut saya, etika memiliki dampak yang besar karena etika membantu proses pendidikan pada suatu negara berjalan dengan lancar. Jadi, secara langsung etika ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia karena pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip etika memberi individu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Jadi mengapa etika pendidikan ini sangat penting ya dalam pembangunan nasional? Karena pembangunan nasional tidak hanya tentang pengetahuan juga keterampilan, tapi ada juga tentang karakter dan juga moral individu. Karena jikalau dari karakter dan moral kita tidak kuat, bagaimana kita akan membangun diri kita untuk memasukkan pengetahuan dan keterampilan ke dalam diri kita. Dan juga etika ini sangat penting gitu ya, apalagi di Indonesia untuk pembangunan nasional. Etika ini sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang, dan kalau kita tidak memiliki etika tinggi, maka orang-orang pun tidak akan bisa menerima ataupun menganggap gitu ya keterampilan kita seperti itu. Oke, etika dalam konteks pendidikan dapat diimplementasikan mulai dari menciptakan lingkungan belajar yang inklusif ya untuk semua masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan belajar yang inklusif itu adalah lingkungan belajar yang menjamin proses pembelajaran yang adil dan merata bagi semua orang. Jadi di sini tuh tanpa memandang latar belakang sosial, kemudian ekonominya maupun budaya dari setiap individu itu. Mungkin itu dari saya. Etika pendidikan dapat diimplementasikan dengan pengembangan bahan ajar yang mencakup nilai-nilai etika dan moralitas. Bahan ajar tersebut dapat mencakup cerita, dongeng, studi kasus, dan permainan yang menggali pemahaman tentang etika dan membantu siswa mengembangkan sikap positif dan perilaku beretika. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan etika pendidikan dalam sistem pendidikan kita? Kalau menurut saya sendiri harus dimulai dari pengajarnya itu sendiri, karena ya tentunya sekolah itu kan tentang pengajaran. Setelah itu murid itu harus diajarkan dengan baik oleh para gurunya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat kurikulum untuk para guru ataupun silabus gitu ya, untuk silabus untuk secara efektif mengajarkan etika-etika pendidikan terhadap murid-murid kita sebagai penerus bangsa kita ini. Oke, jadi peran orang tua ya dalam mendidik anak. Peran orang tua dalam mendidik anak itu, terutama dalam pendidikan etika ya, sangatlah penting karena orang tua merupakan teladan dari perilaku seorang anak. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dari perilaku sehari-hari orang tuanya. Sehingga orang tua harus bisa menjaga integritas dan mempraktikkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, kemudian menghormati orang lain, dan juga bertanggung jawab dan berempati. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Orang tua dapat membentuk etika pendidikan anak-anak melalui komunikasi terbuka dan diskusi. Mereka dapat melibatkan anak dalam percakapan tentang etika dan menjelaskan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas. Dengan melalui diskusi inilah, orang tua dapat membantu anak-anak mereka dalam memahami lebih dalam pentingnya etika dalam kehidupan.
Jadi bagaimana peran orang tua dalam membentuk karakter pendidikan anak-anak gitu ya. Jadi peran orang tua ini sangat penting, apalagi orang tua bisa disebut role model gitu ya, atau suri tauladan pertama untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan orang tua mencontohkan sesuatu, anak pun pasti akan mengikutinya gitu. Oleh karena itu orang tua pun harus dibekali gitu ya oleh etika-etika pendidikan ini sendiri, agar ia tidak salah memberikan contoh kepada anaknya. Dan juga biasanya di rumah itu orang tua akan mengajarkan fundamental gitu, fundamental keyakinan gitu. Jadi untuk di sekolah itu biasanya tentang etika-etika di lingkungan, biasanya untuk di rumah oleh orang tua itu etika bersama kepercayaannya, seperti itu. Oke, yang dapat dilakukan oleh masyarakat ya dalam mendorong pendidikan. Oke, jadi masyarakat itu dapat mendorong pendidikan keluarga yang mengedepankan nilai-nilai etika. Hal ini meliputi pemberian pemahaman dan keterampilan kepada keluarga dalam membimbing anak-anak mereka dengan mengutamakan etika, mengembangkan hubungan yang saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang saling mempromosikan nilai-nilai etika. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap sistem pendidikan dan memastikan implementasi etika pendidikan ini dilakukan secara efektif. Masyarakat juga dapat melaporkan atau mengajukan keluhan terkait pelanggaran etika atau praktik tidak etis dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu ya untuk mendukung pendidikan etika pendidikan dan juga pembangunan nasional. Jadi seperti halnya orang tua, itu untuk lingkungan di rumah gitu ya, lingkungan tertutup. Nah, untuk masyarakat ini adalah lingkungan terbuka gitu. Jadi pastinya yang telah diajarkan oleh orang tua ini akan anaknya itu dia contohkan atau dia lakukan kepada masyarakatnya. Jadi saat masyarakat tidak menerima etika ini dengan baik, pastinya anak akan terjadi pergejolakan gitu ya, mana yang baik mana yang benar. Jadi tentunya masyarakat pun harus diedukasi gitu ya tentang dua hal ini, dan oleh karena itu maka anak pun akan lebih mudah gitu ya mengimplementasikan etika pendidikan dan juga membantu gitu ya dalam membangun pembangunan nasional ini. Seperti itu. Terima kasih kepada para narasumber atas jawaban dan wawasan yang berharga terkait tentang etika pendidikan dan pembangunan nasional. Kami berharap video ini dapat memberikan inspirasi kepada para penonton untuk terlibat dalam pembentukan moral dan pembangunan nasional yang baik bagi generasi yang akan mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! With your smile, like the sunshine brings the